Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, meridhai kita dan mengizinkan kita untuk dapat duduk sejenak di salah satu taman di antara taman surga Allah, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan dalam hati-hati kita, dan tempat Allah menyebut nama-nama kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih dalam pembahasan 8 alamat kebahagiaan. Kita telah membahas alamat 1, 2, 3, dan 4. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yang kelima. Sebelum kita bahas yang kelima, ada tidak yang bisa menyebutkan 1 sampai 4 dapat hadiah? Tidak ada? Yang catatannya lengkap? Ya, silakan. Ada mic wirelessnya? Ya. Ayo, silakan Ini nih. Ya. Silakan. 1. Yang dua apa? Meredam hawa nafsu apa marah? Bertakwa kepada Allah. Yang pertama, menjadikan amal soleh sebagai teman setia. Yang kedua, meredam dan mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, berbagi. Dan yang keempat, mengusahakan takwa. Baik, barakallahu fikum. Nanti hadiahnya datang ke mobil saya, Bu ya. Nanti saya carikan apa yang ada di dalam mobil. Ya. Saya nggak kepikiran juga tadi mau ngasih hadiah ya. Tapi adalah nanti di mobil banyak barang saya ya. Baik, kita sekarang masuk ke 5 ya. Kelima, Masya Allah tabarakallah. Kita kembali dulu ke percakapan antara guru dan murid, Syakik al-Balkhi dan Hatim al-Asam. Syakik gurunya berkata, lalu apa yang kelima wahai muridku Hatim? Hatim mengatakan, aku menyaksikan semua makhluk. Aku lihat ada di antara mereka yang membenci dan dengki pada yang lain disebabkan oleh cintanya kepada harta dan kedudukan.
Lalu aku memperhatikan firman Allah yang berbunyi, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-32. Surah Az-Zukhruf ayat ke-32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ataukah kami? Kata Allah, yang membagikan rahmat, yang membagikan rizki itu mereka atau kami? Kata Allah. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman, kamilah yang membagi dan menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Untuk apa? Agar sebagian mereka dapat bermanfaat untuk sebagian yang lainnya. Ya. Mic-nya belum masuk. Yang ini, oh belum dihidupkan. Soalnya ini ada gambar lucunya ini ya, gambar dolarnya. Baik, sudah masuk? Cek dulu ya. Baik, hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Beliau Hatim Al-Asam bilang kepada gurunya, aku lihat di antara manusia itu mereka saling membenci, saling mendengki satu dengan yang lainnya disebabkan cintanya mereka kepada harta dan kedudukan. Lalu setelah itu aku memperhatikan ayat Allah ini, bahwa yang membagi-bagi rahmat, yang membagi-bagi rezeki bukanlah manusia, melainkan Allah Jalla wa'ala. Allah tinggikan sebagian derajat di antara sebagian yang lain, agar yang satu bermanfaat untuk yang lain mengambil manfaat dari yang satu. Ya. Kemudian Hatim berkata, aku tahu bahwa pembagian tersebut telah ditetapkan sejak awal, tanpa ada seorang pun yang bisa memilihnya. Maka dari itu aku tidak mau iri kepada siapapun. Aku rela terhadap ketetapan dan pembagian Allah, dan aku hidup damai dengan semua penduduk dunia. Syakik Al-Balkhi gurunya berkata, shadaqta ya Hatim, engkau benar wahai Hatim. Perkataan ini perkataan yang penting. Aku rela terhadap semua ketetapan dan pembagian Allah, dan aku memilih hidup berdamai dengan semua penduduk dunia. Jadi kunci dan alamat kebahagiaan berikutnya adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri, bahwa semua yang Allah tetapkan dalam hidup kita semuanya sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Semuanya sudah pas takarannya, tidak ada yang salah pilih. Ya. Allah letakkan beban pada pundak yang tepat. Allah tidak salah memilih ujian, Allah tidak salah memilih ketetapan dan takdir untuk siapapun kita. Ya, yang membuat seringkali kita tidak bahagia adalah ketika kita melihat apa yang Allah tetapkan untuk orang lain, sehingga hal itu membuat kita akhirnya merasa kitalah yang paling menderita, kitalah hamba Allah yang tidak beruntung, kita tidak diperhatikan oleh Allah seperti saudara-saudara kita diperhatikan oleh Allah. Hal-hal itu yang kemudian membuat kita tidak bahagia. Kita belum berdamai dengan kondisi kita sendiri. Kita tidak menerima apa yang menjadi pembagian Allah, padahal Allah katakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat derajat sebagian dari sebagian yang lain. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah.
agar yang satu dapat mengambil manfaat dari yang satunya, yang satu dapat memberi manfaat kepada yang lainnya. Ya. Makanya apa yang menjadi ketetapan kita ini sudah setakarannya. Jadi kita ini sudah sesuai dengan takaran apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, mengapa seseorang bisa hanyut dalam kesedihan? Karena dia tidak pernah menerima apa yang terjadi pada masa lalunya. Makanya kan dua sifatnya orang beriman itu kan tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Tidak pernah takut dan khawatir sama masa depan, tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati sama masa lalu. Kenapa? Baginya semua yang telah terlewatkan dalam hidupnya itu semuanya adalah bagian dari tetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti mengalami cerita hidup masing-masing. Ada yang ceritanya mengenaskan, kadang kita mengalami kezaliman, kadang kita mengalami perpisahan, kadang kita mengalami pengkhianatan, sakit hati, kekecewaan, kehilangan, ya, kesempitan. Semuanya itu pasti salah satunya atau mungkin bahkan lebih dari satu pernah kita alami, dan itulah fitrah kehidupan, bahwa hidup ini yang ngatur adalah Allah. Angin kehidupan ini bertiup tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu pernah ngobrol sama senior saya, kakak kelas sekaligus ustadz saya, Ustadz Umar Mita, dalam sebuah ada namanya pertemuan dai se-Asia Tenggara. Qadarullah kami kamarnya bersebelahan, ya. Jadi yang membiayai seorang muhsinin besar di Saudi, ya, memanggil semua dai di Asia Tenggara dan di Afrika dikumpulkan, dan kemudian di situ dikasih daurah 3 hari. Kami nginep di sebuah hotel karena acaranya di hotel itu. Kemudian ya karena kami dari alma mater yang sama, saling berkunjung, saling ngobrol tentang masalah hidup. Kemudian ternyata setiap kita itu punya masalah, gitu ya. Kesimpulannya saya punya masalah, kemudian beliau ini juga punya masalah, gitu ya. Tapi ada satu perkataan yang kemudian tidak pernah saya lupakan ketika beliau bilang begini, "Tidak apa-apa Ustadz, dinikmati saja masalahnya. Alhamdulillah masih ada masalah. Justru kalau hidup ini flat-flat saja, datar-datar saja, seneng-seneng terus, biasa saja, kita khawatir jangan-jangan kita tidak pernah mendapatkan pahala kesabaran yang telah Allah janjikan, tiada batasnya itu. Jangan-jangan kalau kita ini nggak pernah hidup sulit, nanti kesulitannya diakhirkan Allah di akhirat. Kalau sulitnya sudah di dunia, semoga nanti di akhirat tidak ada kesulitan lagi." Gitu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita ketahui bahwa apa yang terjadi di masa lalu ini semuanya adalah dalam kendali Allah. Apa yang terjadi di masa depan semuanya juga atas kuasanya Allah. Makanya Allah itu kan memiliki sifat al-awwalu wal-akhiru. Allah lah yang pertama dan tidak ada yang lebih dulu daripada Allah. Al-akhiru, dan Allah lah yang terakhir, tidak ada yang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguasai segala hal, masa lalu dan masa depan itu dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sering orang itu kalau merasa takdirnya tidak sesuai dengan ekspektasi, dia tenggelam dalam kesedihan, ya. Memang tidak boleh Ustadz sedih. Boleh, sedih itu adalah fitrah kehidupan. Semua manusia mengalami kesedihan, bahkan para nabi dan para rasul juga mengalami kesedihan kan. Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf, ya, yang Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Nabi Yakub disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 84-85 itu. Apa kata Allah?
Ya asafa ala Yusuf, kata Yakub, sungguh kasihannya Yusuf ini anakku. Wa biyaddat ainahu minal huzni, dan akhirnya Yakub berderayan air mata sampai matanya itu memutih karena kesedihan. Wa huwa kadhim, dan dia ini menahan amarahnya karena tahu Yusuf nggak dimakan serigala. Yakub ini seorang yang cerdas, yang tahu betul, sudah lama bahkan Yakub mentafsirkan mimpinya Yusuf, yang mana arti mimpinya itu saudara-saudaranya memang membencinya. Tapi kemudian Yakub dalam kesedihan yang mendalam itu, dia berderayan air matanya sampai akhirnya kehilangan penglihatannya kan. Kemudian apa doanya Yakub? Diabadikan dalam Al-Qur'an ayat 80, ayat 86-nya itu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku adukan kesedihan dan kesusahanku ini kepadamu ya Allah. Nah ini kan menunjukkan bahwa sekelas Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf juga mengalami kesedihan dalam hidupnya. Ya, Nabi Nuh juga mengalami kesedihan ketika melihat anak dan istrinya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga pernah mengalami kesedihan ketika kehilangan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Sampai para pakar sejarah mengatakan itu sebagai amul huzni, tahun kesedihan, tahun 10 kenabian itu. Baru kemudian Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj itu dalam rangka apa? Menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara hikmah Isra Mi'raj itu apa? Allah memperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu untuk menerima syariat sholat, karena syariat sholat ini syariat yang paling spesial. Jadi nabinya dipanggil langsung oleh Allah, bukan Allah dengan perantara Jibril memberikan satu syariat kepada Nabi, tapi Nabi dipanggil langsung ke Sidratil Muntaha. Yang kedua, di antara hikmahnya apa? Kalau kita ini sedang dalam kondisi penat, sedih, ya, syariatnya itu berhenti sejenak, mengambil jeda, refreshing dulu, liburan dulu, ya, rihlah dulu, ya, berhenti dari rutinitas. Untuk apa? Untuk berdamai dengan takdir dan berdamai dengan diri kita sendiri. Itu yang dilakukan Allah, mengisrakan dan memi'rajkan Nabi SAW. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa Nabi kita SAW juga mengalami kesedihan. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi berderayan air mata bersedih ketika mendapati putranya Ibrahim meninggal dunia. Ya. Artinya apa? Sedih itu boleh, tapi bukan sedih yang berlebihan. Sedih itu fitrah, tapi ketika kita ini mengalami kesedihan atas setiap ketetapan takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka belajarlah dari para nabi dan para rasul, ya, bahwa ketika mereka bersedih, mereka segera bangkit dari kesedihan tanpa harus memanjangkan kesedihan. Karena kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan itu bisa merusak keimanan, hadir. Ibnul Qayyim pernah mengatakan al-huznu yud'iful qalba wa yuhinul azma wa yudirrul iradah. Kesedihan itu satu, bisa melemahkan hati, dua, melemaskan tekad kebaikan, ya, azamnya jadi nggak kuat untuk untuk berubah jadi baik, melemaskan tekad kebaikan. Yang ketiga, ya, membuat kita berhenti untuk melakukan kebaikan. Nah, itu bahaya. Jadi sedih boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut. Sedih boleh karena itu manusiawi, para nabi dan para rasul juga sedih, tapi kesedihan mereka adalah kesedihan yang tidak melemahkan keimanan, ya. Makanya dalam perkataan yang lain Ibnul Qayyim juga mengatakan, Ibnul Qayyim ini siapa tahu Ustaz kok? Dari tadi menyebutkan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu ulama yang dikenal dalam dunia ilmu, ya. Yang mana beliau ini sangat concern dalam ilmu hati.
Sehingga kalau bahas tentang mental health, tentang hati, tentang ahwalul qulub, kondisi jiwa, itu seringkali para ulama merujuk kepada kitab-kitabnya Ibnul Qayyim. Karena beliau ini pakar hati. Ya. Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang lain, Thariqul Hijratain, beliau mengatakan la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang lebih disenangi oleh syaitan kecuali kesedihannya seorang mukmin. Ya. Jadi setan itu paling senang kalau melihat ada seorang mukmin itu bersedih. Karena dengan bersedih dia akan lemah hatinya. Kemudian akan menunda amalannya, akan lemes tekad untuk melakukan kebaikan. Ya, seperti itu. Makanya kata al-huznu, sedih. Ya. Sedih ini pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan seseorang yang tidak terima dan tidak siap untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang dipilih itu kata al-huznu. Dalam Al-Qur'an itu al-hazanu atau al-huznu itu ya disebutkan Allah mesti dalam satu di antara dua bentuk saja. Kalau enggak larangan, ya kalau enggak an-nahyu larangan, pasti an-nafyu peniadaan. Artinya apa? Memang kesedihan ini fitrah, tapi enggak boleh berkepanjangan. Ya, misalnya wala tahinu wala tahzanu kata Allah. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu merasa sedih. Kalau dalam bentuk peniadaan seperti kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan dalam hatinya orang-orang beriman. Artinya hanya dalam dua bentuk itu saja. Artinya aktivitas sedih itu bukan aktivitas yang diapresiasi oleh Al-Qur'an, tapi diminta kita untuk mewaspadai. Karena kalau sedih ini berkepanjangan bisa berbahaya. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, inilah yang kemudian kita diminta oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berusaha berdamai dengan apapun yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Ada doa yang dicontohkan Nabi SAW untuk dibaca di pagi dan di sore hari. Hafal enggak doa ini, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal apa? Wa a'udzubika minal apa? Minal ajzi wal kasal. Al-ajzi wal kasal. Al-ajz itu nanti akan kita berikan ya. Kenapa urutannya kok hammi wal hazan terus ajzi wal kasal. Kemudian wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini lihat rangkaian doa ini hadirin. Allahumma inni ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi dari rasa khawatir, takut, gelisah sama masa depan ya, kalau takut itu sama perkara-perkara yang belum terjadi. Wal hazan ya. Wal hazan. Hazan itu apa? Kesedihan sama masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi ini doanya lengkap nih hadirin. Jadi kita minta sama Allah agar tidak dikasih rasa gelisah pada hal-hal yang belum terjadi dan tidak dikasih rasa sedih yang berkepanjangan pada hal-hal yang sudah terjadi. Terus lihat lanjutannya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pula kepadamu dari rasa ajiz, lemah, wal kasal, malas. Apa bedanya lemah sama malas tadi? Kalau lemah itu fisiknya nggak kuat, walaupun kemauannya kuat, itu lemah, ajiz. Makanya orang tua dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya ajuz. Ajuz itu orang tua. Kenapa? Karena fisiknya enggak kuat, walaupun mungkin kemauannya kuat. Tapi kalau al-kasal, kasal itu malas. Malas itu fisiknya kuat, tapi apa? Kemauannya
rendah, kemauannya lemah. Ya. Lah, setelah kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa takut dan rasa sedih, kita minta kepada Allah agar dikasih kekuatan fisik dan kekuatan iradah, kemauan, kekuatan niat, ya, kekuatan tekad. Kenapa? Karena terlalu lama-lama khawatir dan terlalu lama-lama bersedih itu menjadikan seseorang berhenti beramal. Makanya setelah minta, ya Allah hilangkan rasa takut, hilangkan rasa sedih, ya Allah mampukan hamba untuk kuat secara fisik dan kuat secara kemauan untuk melakukan amalan. Ya. Karena orang yang berlama-lama berwacana itu juga tidak baik, orang berlama-lama bersedih itu juga tidak baik. Makanya orang-orang yang hijrah itu perangkap setannya biasanya bukan ketika mereka dihalang-halangi untuk hijrah, hadirin. Jadi orang kalau mau berubah jadi baik, kata para ulama di antaranya Ibnul Jauzi, kalau sudah dia bertobat dari perbuatan dosanya, kebiasaan lamanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, pingin jadi baik, biasanya kemudian setan datang untuk menggoda dia agar menyesali dosa-dosanya. Ya, sehingga dia kemudian menyesal begitu lama, bersedih atas dosa-dosanya, sampai akhirnya setan bilang begini, sudahlah kamu sesali dulu dosa-dosamu yang agak lama, kamu ini belum pantas jadi orang baik. Akhirnya apa? Dalam benaknya, oh iya, saya belum pantas jadi orang baik, ya, saya belum pantas jadi baik. Sehingga apa? Dia tidak segera merubah kebiasaan amal buruknya kepada amalan yang baik. Sehingga kemudian orang ini akhirnya tidak segera beranjak untuk beramal soleh. Ada rasa ajis dan kasal tadi. Ada rasa lemah, merasa dirinya lemah, merasa dirinya kemudian malas. Ya. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau ajis dan kasal, lemah dan malas itu gangguan internal, gangguan eksternalnya apa? Ghalabatud dain wa qahrir rijal. Terlilit hutang dan penguasaan manusia. Kita minta juga, wa a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dari hutang yang melilit, wa qahrir rijal, dan penguasaan manusia, kezaliman manusia atasku. Jadi doanya itu lengkap, hadirin. Jadi pagi hari kita berdoa kepada Allah, sore hari kita juga berdoa dengan doa tersebut. Tapi setidaknya kita tahu dalam doa ini juga ada permohonan perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari apa? Kesedihan. Berarti apa? Memang sifatnya manusia ini secara fitrah dia sering tidak berdamai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengenai di dirinya. Maka cara berdamai ya dengan ketetapan Allah dan berdamai dengan kondisi diri kita adalah perkataan Hatim Al-Asam tadi. Ya Allah, hamba rela, hamba ridho atas setiap ketetapan dan pembagian darimu. Itu ya. Pertanyaannya, mengapa cara menghilangkan semua rasa perih, sakit, sedih itu bukan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyenangkan? Karena kita ini kalau lagi sedih, stres, kecewa, sakit hati, ya, kemudian kita coba sibukkan diri piknik gitu ya, atau rihlah, ya, cari hiburan. Hiburan itu paling hanya bisa mengobati rasa sedih, kecewa kita hanya sesaat saja, saat itu. Pulang lagi ke kota, pulang lagi kesedihan kita. Ya. Justru cara terbaik untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan al-hazanu, menghilangkan rasa tidak berdamai dengan ketetapan dan dengan diri kita sendiri tadi adalah dengan berdamai dengan diri, ridho. Ya. Ridho atas setiap ketetapan Allah. Ridho itu kalimat yang sangat indah. Jadi kita benar-benar menjadi seorang hamba ketika kita berkata kepada Allah, ya Allah hamba ridho ya Allah. Terserah engkau ya Allah, pilihkan yang terbaik untuk hamba.
Kalau sudah sampai keluar kalimat nih, ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu, terserah engkau ya Allah. Wah, itu betul-betul segala kesedihan akan hilang. Kenapa? Karena kita mewakilkan kepada Allah apa yang menjadi urusan kita. Kita menerima semua ketetapan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus ridho? Mengapa jalan satu-satunya ketika kita mengalami satu hal yang di luar ekspektasi kita dan tidak sesuai dengan harapan kita, ya, kita diminta untuk ridho. Mengapa? Ada 3 alasan yang disebutkan para ulama. Mengapa kita memilih jalan ridho? 1, karena kita tidak tahu ilmu masa depan. Bahkan apa yang terjadi 10 menit lagi kita tidak tahu. Maka apa yang telah terjadi di masa lalu itu semuanya terjadi atas pilihan Allah, atas kuasa Allah. Jangan buru-buru menilai sesuatu di depan, karena segala sesuatu itu yang penting adalah akhirnya, bukan depannya. Kita terlalu tergesa-gesa menilai sesuatu ketika sesuatu itu tiba di depan kita. Padahal bisa jadi sesuatu yang buruk menurut kita, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat indah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Bunyinya begini: segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sejauh 2 gunung, kata beliau. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Ya, ini sesuai dengan perkataannya Umar bin Khattab yang indah itu. Beliau berkata radhiyallahu anhu, hatiku tenang karena tahu bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Tenang akhirnya, hidup itu jadi bahagia, jadi tenang, adem, ayem. Kenapa? Karena kita tahu bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Dan kita ini makhluk yang sama sekali tidak tahu skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu hadirin skenarionya Allah bagaimana. Kita hanya tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang sekarang ini terjadi. Yang terjadi setelah ini kita tidak tahu, dan Allah Maha mengetahui. Perkara gaib yang ada di masa depan itu Allah mengetahui kan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah la ya'lamuha illahu, kata Allah. Buka surah Ghafir. Surah Ghafir. Oh, bukan surah Ghafir, surah Al-An'am saja. Ambil sama ayatnya, ayat 59. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaibi, kunci-kunci perkara gaib di masa depan. Hal-hal di masa depan itu semuanya berada di sisi Allah. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya illahu, kecuali dirinya, Allah. Lanjutan ayatnya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di darat dan apa yang terjadi di laut. Apa yang terjadi di bawah tanah Allah tahu. Apa yang terjadi di dalam lautan Allah tahu. Apa yang terjadi di luar angkasa Allah tahu. Ya. Lihat lanjutannya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Kita punya Allah yang Maha tahu, kita punya Allah yang berkuasa atas masa depan. Begini kita masih khawatir. Kita soal diri kita sendiri saja kita banyak luputnya. Allah, daun jatuh satu dari
miliaran pohon yang ada di muka bumi ini Allah mengetahuinya. Saya tanya ke ibu-ibu, berapa jumlah pot yang ada di depan rumah panjenengan? Ya udah saya ganti. Berapa jumlah tanaman yang ada di depan rumah jenengan? Di dalam pekarangan rumah jenengan. Hafal nggak? Nggak hafal. Padahal yang nanam ya kita, yang nyiramin setiap hari kita. Baru tanaman, belum daunnya kita hitung. Ya, belum daunnya hadir. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya Allah menegur manusia. Allah menegur kita tentang ketergesa-gesaan kita menilai sesuatu. Buka surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, kata Allah. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Lihat lanjutan ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tutup ayatnya dengan sesuatu yang sungguh menyindir kita. Apa kata Allah? Sudah toh, aku ini loh yang maha tahu. Allah maha mengetahui. Sedangkan kalian sok tahu, kata Allah. La ta'lamun itu kamu tidak tahu apa-apa. Sudah, yakin aja, percaya saja sama ketetapanku. Ya, aku ini maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Ya, begitu cara Allah berbincang mesra dengan hambanya. Di dalam ayat-ayatnya yang begitu indah. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya sudah. Mengapa kita harus ridho sama ketetapan Allah? Ya, satu, karena Allah yang tahu masa depan. Kita tidak tahu masa depan. Kita ini sering memberikan kemungkinan terbaik, tapi jarang memberikan kemungkinan terburuk. Hadirin. Mau ke Kalitan, jalan macet Slamet Riyadi. Kemudian kita menggerutu dan berkata, coba kalau kita lewat jalan yang sana tadi, mesti nggak macet kayak gini. Kita selalu memberikan kemungkinan terburuk, padahal belum tentu jalan sana tidak macet, bisa jadi lebih macet. Mengapa kita tidak melatih diri kita untuk mengatakan, alhamdulillah tadi lewat jalan ini ya. Alhamdulillah walaupun macet, mungkin di sana lebih macet daripada sini. Kan harusnya gitu hadirin, ya. Segala sesuatu itu tidak dinilai di awal hari, dinilai di akhir. Semua takdir itu mengandung hikmah. Imam Ghazali bilang dalam kitab Ihya itu apa? Takdir dan hikmah itu turun secara bersamaan, satu paket tadi. Jadi takdir sama hikmah itu turunnya satu paket. Sampai di bumi, kemampuan kita, hambanya Allah, membaca hikmah itu tidak seperti kemampuan kita membaca takdir. Makanya kadang hikmah itu munculnya H-1, H+1, H+7, H+30, H+6 bulan, H+1 tahun. Kadang hikmahnya terlambat. Memang dikasih jeda antara takdir sama hikmah. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan pahala husnudzon yang banyak. Agar kita bisa mendapatkan meraih pahala kesabaran yang banyak. Dengan hal itu sabar dan husnudzon menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kita tidak ada peluang untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kasih jeda lah. Kalau ada takdir jangan terburu-buru menilai. Ya, tarik nafas dulu, hembuskan, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada pesan cinta apa ya dari Allah ini? Allah kasih saya ketetapan ini mesti ada hikmahnya. Sambil terus menggali apa hikmahnya. Ya.
Dengan kesadaran penuh tadi ya, satu, bahwa kita tidak tahu ilmu masa depan. Dan segala sesuatu itu tidak ditentukan di awalnya tapi di akhirnya. Siapa yang pekan ini sudah ke bank, Bu? Ibu kalau ke bank apa kerjaannya? Teller kan? Store uang, ngambil uang, print buku tabungan biar tahu transaksi, atau cetak rekening koran. Ketika buku tabungan sudah di print, buka buku tabungan, yang dilihat transaksinya atau saldonya dulu? Saldo ya. Kenapa saldonya dulu? Karena apalah artinya transaksi bermiliar-miliar Ustaz kalau saldonya 49.000 sudah tidak bisa diambil Ustaz uangnya. Ya. Begitulah juga kehidupan ini hadirin. Yang dilihat nanti akhirnya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Ya, ingat-ingat perkataan sahabat Umar tadi, hatiku tenang karena aku tahu segala sesuatu yang melewatkanku bukanlah takdirku, dan segala sesuatu yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Ya. Kalau hilang dari kita ya bukan rezeki kita hadir. Ya. Kalau pergi dari kita ya memang bukan jodoh kita. Gitu saja. Ya. Hidup tetap harus berjalan hadir. Ya. Tidak apa-apa hadirin. Prosesnya dinikmati saja. Ya. Sakit-sakit dulu tidak apa-apa. Itu kan kata Sal Priadi dalam Gala Bunga Matahari kan, juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Memang dunia tempatnya sakit tadi. Kalau tidak mau sakit di surga, ya mati kalau nggak mau sakit. Siap mati? Nggak ada yang siap mati. Berarti kita masih mencintai kehidupan dengan segala resiko dan ceritanya. Ya, ridho hadirin. Ridho, rela, serahkan sama Allah, sama urusan sama Allah Subhanahu wa taala, terima yang menjadi takdir kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus ridho? Dengan ridhonya kita pada ketetapan Allah, membuat Allah ridho kepada kita. Itu jawabannya. Kalau kita ridho, Allah ridho kepada kita. Makanya para sahabat itu digelari Allah dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho sama Allah. Ya, ridho sama ketetapannya Allah. Ya. Ada satu zikir yang kalau kita baca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, maka kata Allah, kata Rasulullah, Allah wajib ridho kepada hambanya tersebut. Bunyi hadisnya begini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat, barang siapa yang berdoa dengan doa ini di pagi hari dan di sore hari 3 kali, kana haqqan 'ala Allah ayurdiyahu, maka wajib bagi Allah untuk meridhai hidupnya. Kita ingin tidak hidupnya diridhai Allah? Saya wallahi berani mengatakan, semua urusan, masalah, musibah, kesulitan dalam hidup kita ini semuanya akan mudah kalau Allah ridho sama kita. Semua masalah hidup itu akan terurai, akan ringan, akan mudah kalau Allah ridho sama kita. Ya, jangan-jangan selama ini kita termasuk hamba yang belum diridhoi Allah. Maka cara agar Allah ridho kepada kita, dan ridho itu sebaik-baik nikmat hadir. Tidak ada nikmat yang lebih besar dan lebih istimewa dibandingkan ridhonya Allah kepada seorang hamba. Ya. Kita ini semuanya ingin masuk surga apa neraka hadir? Tujuan hidup kita kemana nih? Surga. Tahu enggak nikmat yang paling besar di dalam surga? Memandang wajahnya Allah. Tahu enggak ada yang lebih besar nikmatnya daripada memandang wajahnya Allah? Para ulama sepakat atas hal ini. Apa? Ketika seorang hamba mendapatkan ridho dari Allah. Dalilnya surat 9 ayat 72. Waridwanun minallahi akbar, kata Allah. Dan keridhoan dari Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Akbar, pakai kata superlatif nih.
ya, pakai ismut tafdhil, paling besar, ya. Kenapa ridho Allah itu lebih besar dari surga sekalipun? Karena seorang tidak mungkin bisa masuk surga tanpa keridhaan Allah dan tanpa rahmatnya Allah kan. Ya, maka alasan kedua mengapa kita harus ridho sama ketetapan Allah, karena kita pingin Allah ridho kepada kita. Lah apa doanya tadi? Barang siapa yang berdoa di pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, wajib bagi Allah untuk ridho kepadanya. Apa doanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat yang lain wa rasulah. Ini diulang 3 kali. Loh, ini bukan hanya sekedar kata-kata hadir. Ini kalimat pengakuan yang mendalam dari seorang hamba di pagi hari dan di sore hari atas setiap ketetapan Allah. Raditu billahi robba. Ya Allah, hamba ridho kau menjadi Robku. Wabil islami dina. Ya Allah, hamba pun ridho Islam menjadi aturan hidupku. Artinya apa? Segala ketetapan dari Allah, selain kita ridho kepada Allah, kita juga harus selalu berada di atas aturan Allah. Ya, dapat musibah langsung cari-cari jalan pintas. Bukan bikin Allah ridho, tapi bikin Allah murka. Jangan sampai. Dan apa? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku pun ridho ya Allah Nabi Muhammad sebagai panutanku. Sebagaimana Nabi mengajarkan kita ridho, kita juga harus mengikuti sikap Nabi SAW yang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kehilangan istri tercintanya, kita bisa bayangkan beratnya Nabi SAW ketika kehilangan 2 orang dicintainya. Khadijah itu sponsorshipnya Rasulullah dalam dakwah. Yang masuk harta, yang masuk kalau kajian tuh yang bawain armarem, snack gitu ya, yang nyediain tempat itu Khadijah. Tapi yang masangin ini kamera, proyektor yang beliin Khadijah semua nih, ya. Biar kajiannya itu bagus. Lah, Abu Thalib itu yang jaga amniahnya, keamanannya kan, yang jamin keamanannya karena dia berkuasa dengan namanya. Ya, Abu Thalib, ya, putranya Abdul Muthalib kan, yang menjamin keamanan, ya, yang ngasih izin kajian lah kira-kira. Dua-duanya meninggal di tahun yang sama hadirin. Dalam kondisi Rasulullah dan para sahabat sedang dalam kondisi ditekan habis-habisan, diboikot kan sama orang-orang Quraisy kan. Dalam kondisi seperti itu. Berat tidak? Berat hadirin. Ditinggalkan orang kesayangan itu berat. Tapi Allah mengajari nabinya untuk ridho. Makanya kalimat 3 tadi, raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu sudah kalimat lengkap tadi. Ya Allah, hamba ridho atas setiap ketetapanmu. Hamba ridho pula atas setiap ketetapanmu sehingga hamba ridho pula mengikuti aturanmu. Yang ketiga apa? Mencontoh menjadikan nabimu sebagai teladan terbaikku. Nah itu hadirin. Jadi ridho itu puncaknya cinta hadirin. Sebenar-benar cinta itu ridho. Ya. Seorang ibu biasakan mengungkapkan rasa cinta kepada anaknya bukan hanya I love you. Ya, bukan hanya aku cinta kamu nak, tapi apa? Aku ridho nak kepadamu nak. Kenapa? Karena cinta itu satu tangga di bawah ridho hadirin. Ya. Kalau cinta, apa bedanya cinta sama ridho? Kalau cinta itu memberikan kebaikan tapi masih mengharapkan balasan, itu cinta. Tapi kalau ridho, memberikan kebaikan tanpa berpikir ada balasan atau tidak, itu ridho. Coba Anda bayangkan kalau Allah sudah ridho sama kita. Semua hal yang kita mau, yang kita inginkan, yang jadi masalah hidup kita diselesain sama Allah. Allah ridho sama hambanya. Ya. Kalau cinta itu masih soal balasan atau tidak. Makanya ada istilah cinta tak berbalas. Ada cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Masih mengharapkan balasan. Ya. Makanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Alasan kedua mengapa kita ini harus ridho sama ketetapan Allah, karena kita berharap Allah ridho kepada
kita. Ya. Seperti ridhonya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ketika Allah menguji Nabi Ayub dengan ujian yang berkali-kali dan bertubi-tubi. Berkali-kali dan bertubi-tubi. Makanya sampai Allah itu mengapresiasi, memberikan Nobel penghargaan kepada Nabi Ayub. Nanti dibuka ya di surah Shad ayat ke-44. Allah berfirman, "Ni'mal abdu innahu awwab." Dialah hamba terbaikku, kata Allah. Jadi kalau ada nama hamba yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, hamba terbaik, itu salah satunya Nabi Ayub. Karena dapat penghargaan dari Allah kalimat ni'mal abdu. Dialah sebaik-baik hambaku. Kenapa? Innahu awwab. Karena dia tetap taat kepadaku. Padahal kondisinya sudah tidak menentu. Ya. Saya tidak bosan-bosan menceritakan ini karena inilah panutan kita, hadir. Jadi Nabi Ayub itu dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita bisa telisik. Ya, kitab-kitab Taurat dan Injil kita bisa cek. Ada cerita yang hampir sama dengan cerita yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ayub itu mulai membangun bisnis, membangun keluarga sampai usia 40. Di usia 40 bisnisnya laris, hadirin. Perdagangannya maju, perkebunannya maju, perikanannya maju. Anaknya 5 laki-laki semua. Sampai usia berapa? Sampai usia 60. 20 tahun berjaya ibu-ibu. 20 tahun itu sudah puncak kejayaan lah. Ya. Jadi anak-anaknya sehat semua, istrinya setia, solihah, Nabi Ayub juga solih, Nabi Ayub juga taat beribadah, pedagang yang sukses, ya, entrepreneur yang berhasil lah. Sampai ketika menginjak usia 60, 20 tahun kemudian Nabi Ayub mulai diuji sama Allah. Satu-satu nikmatnya dicabut sama Allah. Anaknya 5 satu-satu meninggal semua. Perdagangannya bangkrut. Perikanannya kena wabah. Peternakannya habis. Nabi Ayub diserang penyakit. Ya, sampai diriwayatkan dalam kisah Israiliyat itu apa? Kulitnya Nabi Ayub itu mengelupas, dagingnya rontok sampai kelihatan tulangnya. Tinggallah beliau hidup bersama istrinya. Istrinya masih bertahan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun. 18 tahun sakit hadir. Dan masih hidup masalahnya. Kalau meninggal sekalian aman hadir. Ini masih hidup. Dengan penderitaan yang begitu luar biasa. 18 tahun istrinya datang kepada Nabi Ayub. Ya Ayub, wahai Ayub, bukankah kamu ini seorang nabi? Bukankah kamu ini seorang rasul? Bu, minta sama Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Lah, pasti langsung diijabah sama Allah. Ayub menahan sakitnya dan berkata kepada istrinya, wahai istriku yang sabar, terima kasih atas kesabaranmu. Tapi aku masih malu kalau mintanya sekarang. Ini masih 18 tahun. Dulu kita dikasih nikmat sama Allah 20 tahun, gak habis-habis. Aku akan minta nanti kalau sudah 20 tahun. Sabar dulu lagi ya 2 tahun, kata Ayub. Setelah genap 20 tahun, Ayub mengangkat tangannya. Nanti dibuka surah Al-Anbiya ayat 83. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Saking spesialnya doanya Ayub ini setelah menunggu sekian tahun. Doanya apa? Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika memanggil Rabbnya, ya Rabbi anni masaniyad durru, ya Allah sesungguhnya aku disentuh penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Kau adalah zat yang maha penyayang. Jadi kalimatnya Nabi Ayub itu, ya Allah aku disentuh penyakit. Beradabnya Nabi Ayub kepada Allah ini yang kemudian dipuji Allah. Sudah bertahun-tahun sakit tapi kalimatnya bukan mas saya masuk, itu artinya sentuh, hadir. Ya Allah aku disentuh penyakit. Nabi Ayub tidak bilang ya Allah aku digerogoti penyakit, ya Allah aku diserang penyakit, aku
binasakan penyakit ya Allah. Tapi apa? Masaniyad durru, ya Allah aku disentuh penyakit. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa semenderita apapun ujian seseorang itu, jika dia merubah kalimat ujian, musibah, malapetaka itu menjadi kalimat yang lebih ringan, maka Allah akan ringankan masalahnya. Nabi Ayub berhasil merubah kata musibah, ujian, malapetaka, bencana itu dengan apa? Kata sentuhan cinta Allah. Kalau lagi diuji hadirin, oh ini sentuhan cintanya Allah. Ini Allah perhatian sama aku. Ini pesan cintanya Allah. Ini telegram dari Allah. Ini pesan WhatsApp dari Allah. Untuk siapa? Untukku. Ya. Dengan itulah beliau ridha. Dan lihat, Nabi Ayub tidak meminta kesembuhan, hadirin. Nabi Ayub hanya berkata, wa anta arhamur rahimin. Dan aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang paling penyayang. Kau paling penyayang ya Allah. Tidak minta kesembuhan. Ya. Karena Nabi Ayub itu tahu, sakit itu rasa pahit yang Allah berikan, agar rasa manis tidak menghancurkan kita. Ya, kadang-kadang hidup ini ada rasa sakitnya hadirin. Ada rasa pahitnya. Ya, untuk menyelamatkan kita dari rasa manis yang bisa merusak kita. Ya, makanya sudahlah hadirin, ridho saja sama ketetapan Allah dengan keyakinan bahwa kalau kita ridho, Allah ridho kepada kita. Cerita hidup ini kan cuma dua hadirin. Apa? Nikmat dan cobaan. Kalau dikasih nikmat dinikmatin, kalau ada cobaan dicobain. Ya. Itu aja, simpel begitu saja, ya. Nikmat dinikmatin, alhamdulillah. Jangan lupa daratan, jangan lalai sama Allah. Kalau dikasih cobaan dicobain, jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu manusia sama dengan kita. Beliau beberapa kesempatan itu ya pernah emosi ya, pernah marah. Beberapa kejadian membuat Rasulullah marah, tapi sahabat setianya Umar bin Khattab itu kalau lihat Rasulullah sudah berubah wajah, langsung bilang gini dia, raditu billahi robba. Langsung Rasulullah hilang marahnya. Di dalam riwayat disebutkan begitu, ya. Setiap kali aku melihat Rasulullah tidak terima, marah, aku katakan raditu billahi robba bil islami di Nabi Muhammadin Nabi. Itu Rasulullah langsung redam marahnya. Masya Allah, ya. Lah itu yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus ridho? Karena ridho itu jalan emas menuju surga. Sudah kita sebut tadi ya, bahwa Allah itu menggelari para sahabat dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah menggelari para penghuni surga itu dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Coba cek surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Terus apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih adalah surga Aden, tinggal selama-lamanya abadi, ya. Kemudian apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hadirin. Itu 3 alasan mengapa kita harus ridho. Why-nya sudah, sekarang how-nya. Gimana biar bisa belajar ridho, Ustaz? Ya. Gimana biar kita berdamai dengan diri kita atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini asas kebahagiaan, alamat bahagia. Kalau mau bahagia dunia akhirat, harus bisa berdamai dengan semua ketetapan Allah atas diri kita. Yang kedua, poin berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa melatih sikap ridho ini. Ada banyak cara hadirin.
Tapi 5 cara ini adalah 5 yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Makanya kalau kita ingin ridho sama setiap ketetapan Allah, bangunlah 5 hal ini dalam diri kita. Ya. Yang pertama, bangun keyakinan dan bangun kesadaran bahwa semua hal terjadi atas izin Allah. Yang pertama, semua hal yang ada di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Karena yang ciptakan siapa? Allah. Yang memelihara siapa? Allah. Yang berkuasa Allah, berarti semuanya terjadi atas izin Allah. Ini yang akan melegakan hati kita. Kalau semuanya yang terjadi ini atas izin Allah, berarti atas pengetahuan Allah. Artinya kita tahu kemana kita harus mengadu. Ya. Coba kalau kita ini ngalami satu kasus, kita tidak tahu siapa pelakunya, kita tidak tahu siapa bertanggung jawab. Misalnya kita beli barang, kemarin saya lihat rilis itu ada anak muda nabung uang 5 tahun hadirin, tabungan uang saku sekolahnya untuk belikan HP iPhone yang ada bobanya 2 itu loh. Setelah diterima ternyata apa? Dikirimin gambar doang hadirin. Ya, jadi print-printan gambar iPhone itu. Kena tipu dia. Ya, kecewa enggak kayak gitu? Kecewa. Kepada siapa dia mengadu? Kepada toko online-nya kan? Karena dia tahu toko online-nya akan menjamin barang ini sampai ke dia. Uangnya bisa kembali. Kalau barangnya tidak sesuai. Lah, gimana ceritanya kita? Kalau punya masalah kita tidak tahu siapa penanggung jawab masalah ini. Kelimpungan kan kita. Kesana kemari tanpa arah. Tapi kita tahu semua hal terjadi atas izin Allah. Makanya kembalinya ke Allah, larinya ke Allah saja. Jangan ke selain Allah. Fafirru ilallah kata Allah. Berlarilah kepada Allah. Dalam hadis yang lain, kalau hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekatnya 1 hasta. Kalau dia mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat 1 depah. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Itulah Allah kita. Maka kalau kita punya masalah, bangun keyakinan bahwa semuanya terjadi atas izin Allah. Tidak ada yang luput dari Allah. Daun jatuh pun Allah tahu. 1. Yang kedua, bangun 1 keyakinan bahwa semua yang dari Allah pasti baik buat kita. Semua yang dari Allah pasti baik buat kita. Karena Allah itu sebaik-baik perencana. The best planner. Allah sebaik-baik perencana. Allah punya rencana, kita punya rencana. Kadang Allah menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Ya. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu bilang begini, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku ijabah, aku senang. Tapi kalau doaku tidak ijabah, aku lebih senang. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihanku, yang kedua itu pilihannya Allah. Pilihannya Allah pasti lebih baik daripada pilihanku. Makanya biar kita ini berdamai hadirin sama takdir Allah, setiap kali berdoa sisipkan 1 kalimat ini di depan doa atau di belakang doa. 1 kalimat itu apa? Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu. Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, hamba pingin anak hamba sekolah di luar negeri ya Allah. Nah misalnya begitu. Kok ternyata nggak keterima sekolah luar negeri, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Karena sudah pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Gitu ya. Siapa yang tidak kenal sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah satu seorang yang dijamin masuk surga sama Allah. Ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu di akhir usianya beliau itu buta. Dan sahabat Sa'ad itu terkenal 2. Dia pemanah yang ulung, yang 2, dia seorang yang kalau berdoa mesti ijabah.
terkenal di kalangan sahabat. Kalau sudah ngangkat tangan nih sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya itu setajam tembakan anak panahnya. Langsung ijabah, saking solehnya sahabat Sa'ad nih. Sampai sahabat Umar itu pernah ya jalan di pasar. Sahabat Umar ketika jadi khalifah itu kemana-mana bawa cutik, tahu cutik? Aso, bawa tongkat. Jadi kalau ada orang maksiat langsung dipukul sama sahabat Umar. Lah pas jalan di pasar, lihat ada seorang wanita, budak wanita, itu roknya itu tersingkap tadi. Pakainya tersingkap sampai betisnya itu kelihatan. Tersingkapnya oleh angin. Bukan kesengajaan, tersingkap oleh angin. Sahabat Umar kan marah, ya. Lah, sahabat Sa'ad di lokasi lihat budak wanita ini tersingkapnya bukan karena dia sengaja membuka auratnya, tapi apa tersingkap karena angin. Lah sahabat Umar sudah mau mukul pakai cutiknya ini, kamu maksiat, kamu buka aurat. Sahabat Sa'ad bilang, jangan wahai Umar, ya. Itu tadi kena angin, aku lihat sendiri, ya. Enggak, dia buka auratnya. Sudah mau mukul, akhirnya apa yang dilakukan Sa'ad ngangkat tangan. Pas ngangkat tangan sahabat Umar langsung enggak jadi mukul. Kenapa? Karena Sa'ad ini kalau sudah doa hadirin, mesti ijabah. Sampai kelasnya sahabat Umar itu hitung-hitung kalau sama sahabat Sa'ad. Lah sahabat Sa'ad itu ketika sudah di usia senjanya, beliau itu dapat musibah, dapat ujian dari Allah, dua matanya buta hadirin. Karena usia yang tua itu membuat dua matanya beliau itu buta. Lah ponakannya sahabat Sa'ad itu datang kepada pamannya, wahai paman, kamu ini kan dikenal di kalangan sahabat orang yang paling ijabah doanya. Kenapa wahai paman kau tidak minta sama Allah saja agar Allah mengembalikan penglihatanmu? Apa kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Sahabat Sa'ad itu berkata begini, aku tidak akan pernah meminta hal itu kepada Allah. Karena takdir pertama dari Allah itu pasti lebih baik daripada takdir kedua yang aku mintakan kepadanya. Dahsyatnya para sahabat gitu hadir. Tahu bahwa semua ketetapan takdir itu baik untuknya. Ya. Makanya dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari itu pernah bilang begini, seandainya pilihan takdir itu Allah tampakkan satu persatu kepada kita, maka kita akan tetap memilih takdir yang hari ini kita jalani. Kenapa? Karena itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau seandainya ada satu waktu Allah tampilkan nih beberapa pilihan takdir, kita tetap akan milih pilihan takdir yang hari ini kita jalani hari ini. Kenapa? Karena itu yang terbaik menurut Allah. Jadi nikmati saja prosesnya sambil kita terus berhusnudzon dan berprasangka baik kepada Allah. Ya. Yakin saja bahwa Allah itu maha adil, tidak pernah zalim sama hambanya. Allah itu maha benar, tidak pernah keliru. Allah itu maha bijaksana, tidak mungkin sembarangan. Ya. Dan Allah sebaik-baik pembuat skenario. Ya. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Itu ya. Jadi yang kedua, kalau tahu semua tetapan itu dari Allah, maka pasti itu yang terbaik buat kita. Tugas kita apa? Berprasangka baik. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kemudian yang ketiga, bangun keyakinan bahwa semuanya sudah terukur, semuanya sudah tertakar. Semua yang tertakar tidak tertukar, tidak mungkin kijolan hadirin. Ujian buat kita ini adalah memang dialamatkan untuk kita, bukan untuk selain kita hadirin. Ya. Jadi jangan lagi mengatakan why always me God. Mengapa selalu aku ya Allah? Karena Allah akan mengatakan why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Karena cuman kamu yang mampu, yang lain tidak mampu. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya. Semua sesuai dengan takarannya. Tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Ya, Allah kasih beban pada pundak yang mampu. Tidak mungkin salah pundak hadirin. Ya. Jadi yang ketiga, yakini bahwa semuanya
itu sudah ada ukurannya masing-masing, takarannya masing-masing, ya. Kemudian yang keempat, yakini bahwa dalam setiap kesedihan, masalah hidup, ujian, ketetapan dari Allah, ada kafarat dosa-dosa kita. Itu yang akan tambah lagi membuat kita ridho. Jadi kesulitan-kesulitan hidup itu mungkin cara Allah menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Ya. Takdir sama hikmah dikasih jeda tadi itu agar ada kesempatan kita menghapuskan dosa hadir. Sabar itu kan menghapuskan dosa. Husnudon, menahan diri untuk tidak suudzon sama Allah itu kan menghapuskan dosa. Ya. Mungkin di masa lalu kita punya dosa yang menumpuk, yang belum sempat kita taubati, atau sudah taubat tapi belum nasuha. Mungkin di masa lalu kita sudah istighfar tapi istighfarnya belum khusyuk. Ya, sehingga kemudian Allah carikan jalan kita untuk menghapuskan dosa dengan caranya yang lain. Dalam hadis ada kalimat begini, ini hadis ini penting nih. Ya. Idza kasurat dzunubul abdi, kata Rasulullah, jika dosa seorang hamba itu menumpuk, walam yakun lahu mayukaffiruha, dan Allah tidak mendapati pada hamba ini yang bisa menghapuskan dosanya. Apa kata Rasulullah? Ibtalahullahu bil husni liyukaffirha. Allah akan menguji dia dengan kesedihan-kesedihan agar dosa-dosanya dihapuskan Allah. Jadi kadang kesedihan yang hidup dalam hidup kita itu cara Allah menghapuskan dosa. It's okay not be okay, ya. Kadang tidak apa-apa saat kita ini merasa tidak baik-baik saja. Karena kita ini ya manusia, hadirin. Gak bisa baik terus gitu, gak bisa. Kadang-kadang ya diuji biasa. Tadi aja kaedahnya, nikmat dinikmatin, cobaan dicobain, sudah begitu saja. Ya. Terus yang kelima, yang terakhir, bangunlah keyakinan bahwa pertolongan Allah itu dekat, hadirin. Pertolongan Allah itu dekat. Itulah kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali kan. Ya. Makanya Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, hadirin, bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Umar bin Khattab itu berkata, tidak mungkin kesulitan itu mengalahkan kemudahan 2 kali. Jadi kemudahannya kan diulang Allah 2 kali, kesulitannya cuma sekali tuh. Al-usru itu di ayat pertama dan kedua itu sama-sama satu kesulitan, tapi kemudahannya Allah ulang dua kali. Ya. Jadi ya pertolongan Allah itu dekat tadi. Ada banyak kemudahan yang Allah bukakan untuk kita ketika satu kesulitan itu datang. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud itu bilang begini, andai kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka pasti kemudahan itu akan mengejarnya, masuk pula ke dalam batu itu. Karena sulit sama mudah ini satu paket tadi, seperti siang dan malam. Tidak ada jedanya, langsung seperti api dan asap, selalu membersamai. Ya, makanya kalimat dalam Al-Quran apa? La tahzan innallaha ma'ana, atau ayat 40. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, itulah yang kemudian 5 hal harus kita bangun. Kalau kita bangun bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, kemudahan-kemudahan dibukakan sama Allah sangat banyak, maka kita akan selalu ridho atas ketetapan Allah. Guru saya selalu tanya begini, hadirin, apa rezeki yang paling dikangeni sama orang lagi sakit gigi? Sembuh ya. Tapi kita sering tidak sadar bahwa rezeki sembuh itu rezeki nomor 6. Ada rezeki yang mendahului 1 sampai 5. 1, rezeki punya gigi. Ya kan? Alhamdulillah punya gigi. Masih bisa ngerasakan sakit gigi. 2, rezeki sabar sama rasa sakitnya. Oh ya Bu, enggak semua orang itu apa? Bisa nahan rasa sakit. 3, rezeki dapat hidayah untuk berobat.
ngerejekini orang juga itu, ya kan? Dokter gigi jadi laris kan? Ya. Rezeki dapat hidayah kita untuk berobat. Ya, dan berobat itu perintah Allah kan? Tadau, berobatlah kamu. Ya, perintah Rasulullah SAW dapat pahala. 4, rezeki masih bisa tidur ketika sakit. Alhamdulillah. Ya. Yang kelima Pak, rezeki apa lagi? Kalau lagi sakit tuh. Rezeki apa? Rezeki punya gigi, alhamdulillah. Rezeki kasih sabar, alhamdulillah. Dikasih hidayah untuk berobat, alhamdulillah. Menghapuskan dosa. Ya. Menghapuskan dosa, alhamdulillah. Baru rezeki keenamnya sembuh. Lah kita seringnya kalau lagi diuji pinginnya satu rezeki tok. Padahal Allah berikan banyak rezeki di situ. Sekarang saya tanya Bu, rezekinya orang sakit kepala apa? Tidak hanya sembuh dari sakit kepala, alhamdulillah masih punya kepala. Ya, itu konsep fa inna ma'al usri yusra begitu. Ya. Terakhir, saya ingin mengatakan satu-satunya kesadaran yang akan membuat kita ridho sama setiap ketetapan Allah adalah kesadaran bahwa kita punya Allah. Ya. Kesadaran apa? Bahwa kita punya Allah. Ingat 3 kalimat ini, Bu. Ya. 1, tidak ada satupun yang menyayangiku melebihi Robku. Coba ulang Ibu. Tidak ada satupun yang menyayangiku melebihi Robku. Kalimat kedua, tidak ada satupun yang mengetahui kesedihanku dan segala isi hatiku melebihi Robku. Ulang ya. Tidak ada satupun yang mengetahui kesedihanku dan segala isi hatiku melebihi Robku. Yang ketiga, tidak ada satupun yang mampu melepaskan kesusahanku kecuali Robku. 1, 2, 3. Tidak ada satupun yang mampu melepaskan kesusahanku kecuali Robku. Itu ya. Jadi yang bikin kita ridho apa? Alhamdulillah kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengerti isi hati kita, Allah yang maha menolong semua urusan kita. Kasih jeda enggak apa-apa Bu. Memberi jeda itu penting ya. Jeda untuk husnudzon, jeda untuk sabar, insya Allah akan melahirkan rasa ridho ya. Jadi kalau boleh ada satu kalimat untuk oleh-oleh kita pagi hari ini, boleh dijadikan story ya. Ikuti kata-kata saya Bu ya. Tenang ada Allah. Ayo Bu ikutilah. Jangan bikin story dulu, ikuti dulu ya. Tenang ada Allah. Ada Allah tenang. People come and go, but Allah stays. Masya Allah. Oh bingung bahasa Inggris ya. Manusia datang dan pergi, tapi Allah selalu bersama kita. Ya, Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Itu ya hadirin muliakan Allah. Barakallahu fikum. Sudah penuh stok statusnya ya, cukup ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan Mbak Cara. Semoga kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan ketetapan Allah dengan sikap ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam majelis kadang terdengar membuat bahwa adabnya mengikuti arahan panitia. Apa? Kadang apa? Mendengar bahwa adabnya mengikuti arahan panitia
Iya. Iya, iya. 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 Ini kritik secara halus lewat pertanyaan. Napuk pakai tangan orang ya. Bagus ini ya. Ya ya gini hadirin. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya baik, memberikan maslahat, saya kira juga sudah dipertimbangkan oleh panitia ya. Kalau nanti tidak ada penataan jamaah, nanti tempatnya kurang dan lain sebagainya ya. Dan ini Humairah ini termasuk satu-satunya majelis di Solo ini yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi itu kalau bermajelis, itu tengahnya dikosongi begini hadirin. Kalau jumlahnya banyak, ya. Walaupun fungsinya agak beda ya. Kalau Humairah ini kalau dikosongi biar panitia bisa warawiri, sama Pak kalau ada jamaah yang baru datang bisa nempati di depan, ya. Tapi kalau Nabi dulu ngosongi itu tujuannya biar apa? Kalau ada sahabat yang punya hajat bertanya langsung kepada Nabi dan dia tidak bisa ikut kajian, dia datang langsung melambaikan tangan ke Nabi, Nabi izinkan maju, langsung tanya jawab sama Nabi, setelah itu dia pulang. Contoh ada sahabat yang punya kasus di pasar, tidak sempat kober tidak sempat datang ke majelis karena urusannya di pasar. Dia datang, tanya kepada Nabi, setelah itu dia langsung punya akses pulang ya. Jadi memang tidak ada ajarannya dari Nabi, tapi maslahatnya baik buat kita. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau pingin tidak diatur, datang lebih dulu ya. Acaranya kan jam 8, datang aja jam 7 ya. Ikut nata meja nanti. Gitu ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak ya, Masya Allah, 6:30. Baik, barakallahu fikum. Menuntut nafkah kalau tidak dinafkahi itu boleh ya, karena menyelamatkan suami dari meninggalkan kewajibannya. Tapi kalau menuntut nafkah lebih di luar batasan yang dimampui oleh suami itu tidak diperkenankan ya. Dan hati-hati soal bab nafkah. Rasulullah pernah mendiamkan istrinya 1 bulan gara-gara istrinya protes soal nafkah. Kemudian setelah 1 bulan turun ayat ya, surah Al-Ahzab, disuruh milih, kamu tetap bersamaku atau aku ceraikan baik-baik, kamu mendapatkan kenikmatan dunia, kata Rasul. Kemudian istrinya memilih untuk bersama Rasulullah SAW karena mengetahui dan menyadari bahwa bersama suaminya ada kebaikan dunia dan akhirat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada 2 pilihan, jalan yang pertama dilakukan oleh seorang muslim ketika dia tidak paham mana yang lebih baik dari 2 pilihan itu adalah jalan istikharah. Meminta tuntunan, bimbingan, pilihan terbaik dari Allah. Tahapan istikharah yang benar bukan langsung ngambil sajadah, wudu, sholat 2 rakaat, terus minta kemantapan. Tapi para ulama memberikan satu saran, sebelum istikharah, istisyarah dulu. Istisyarah itu apa? Musyawarah. Minta pendapat dari manusia dulu. Minta pendapatnya ke siapa? Ketiga pihak, kata Imam Nawawi. Yang pertama, dzu syafaqah, orang yang punya kasih sayang sama kita. Siapa orang yang punya kasih sayang sama kita? Orang tua kita, pakde kita, luhur kita, orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena pilihan mereka tidak mungkin mencelakai kita. Mesti mereka berharap kebaikan, dan tidak hanya berharap, mereka menyokong dengan doa-doa terbaik. Makanya kalau kita punya 2 pilihan yang masih bimbang, datang dulu ke ibu atau ke ayah, bagi yang masih ada ayah dan ibu. Dan kadang-kadang pilihan mereka itu sederhana, tidak pakai argumentasi. Bu, niki lanjut nopo mboten nggih? Wis lanjut wae, Nduk, gitu ya. Padahal kita mau berhenti tuh, lanjut wae. Walaupun ketika kita tanya, "Kenapa, Bu, harus lanjut?" Beliau tidak bisa jawab, hadir. Karena beliau sederhana saja.
Mantepnya lanjut tuh. Ya. Kalau itu sudah jadi pilihan ibu, pilih hadirin. Kenapa? Karena di balik pilihannya yang sederhana itu ada doa-doanya yang terus dia langitkan di malam hari untuk kita. Didukung sama doa hadirin. Zu syafaqah. Pihak yang kedua, zu nasihah. Orang yang punya nasihat yang baik. Siapa? Orang-orang solih, para ulama. Tanyakan ke para guru. Ini bagusnya gimana ya Ustadz? Ini bagusnya gimana Ustadzah? Lanjut apa enggak? Tadi pagi ada jamaah yang tanya, Ustadz saya mau beli rumah lanjut atau enggak? Tanya ke Ustadz tadi. Ya, gimana ceritanya ini ya? Ya saya jawabnya ada uangnya enggak Bu? Ada, ya lanjut saya bilang. Ya. Alhamdulillah ya. Tapi bagus itu tepat hadirin. Berarti dia apa? Minta pertimbangan kepada orang yang punya nasihat. Kemudian yang ketiga, zuhibroh. Zuhibroh itu apa? Orang yang ahli di bidangnya. Kalau masalah Anda masalah hukum ya tanya ke orang yang ahli di bidang hukum. Kalau masalah Anda masalah medis ya tanya ke dokter gitu ya. Lah ketika sudah tiga ini, yang tadinya dua pilihan biasanya meruncing pada satu pilihan. Satu pilihan itu yang dibawa ke istikharah. Paham ya? Kenapa Ustadz musyawarah dulu baru istikharah? Biar kita nanti kalau pilihan kita tidak sesuai ekspektasi kita, maka itu adalah penentunya Allah. Tapi kalau habis istikharah baru tanya, ya nanti khawatirnya kita menjadikan manusia sebagai penentu. Ya, tanya dulu, musyawarah dulu, baru setelah itu istikharah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Jawaban istikharah kita gimana Ustadz? Tanda bahwa istikharah kita itu yang mantep ini tuh gimana? Tandanya bukan ditandai dengan mimpi, karena mimpi manusia itu syarat dari godaan setan. Jadi mimpi, ya Allah Ustadz ini saya ada yang lamar Ustadz, keluar di mimpi Ustadz. Ya, apakah itu jawaban dari doa-doa saya? Tidak. Istikharah itu hasilnya tidak lewat mimpi. Karena mimpi buruk itu juga dari mimpi dan dari setan. Syarat akan siasat setan mimpi itu. Kecuali mimpi para nabi dan rasul. Kemudian ditandai dengan apa Ustaz? Dengan kejadian-kejadian. Habis sholat istikharah kok tiba-tiba ada tikus Ustaz, jatuh, bludak. Wah berarti tidak benar ini. Bukan itu juga. Kalau kita ini menganggap kejadian-kejadian itu sebagai tanda jawaban istikharah kita, apa bedanya dengan orang jahiliyah yang sebelum berangkat bersafar menerbangkan burungnya terbang ke kanan atau ke kiri? Dan itu dilarang dalam syariat. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, ya. Terus ditandai dari apa Ustadz? Tanda istikharah kita dijawab sama Allah adalah ketetapan takdir yang akan kita lewati. Itu pilihan terbaik dari Allah. Jadi orang kalau istikharah hadirin, kalau diijabah sama Allah, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak sesuai dengan harapannya, dia akan berdamai dengan takdir. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, saya kira cukup ya. Sebelumnya Afan satu ya, titip di depan ada stand dari pesantren kami Akademi Al-Quran FKM. Selama 10 tahun ini kami berikhtiar untuk full beasiswa untuk mencetak dai dan imam masjid yang kita sebar. Sudah ada 135 dai yang kita sebar di seluruh Indonesia. Mulai angkatan ini kuotanya kita naikkan dari 20 jadi 30. Jadi masih ada peluang amal solih bagi jamaah yang ikut membiayai. Insya Allah semua ayat ilmu yang disampaikan oleh para dai mengajar umat, membumikan Al-Quran kembali kepada setiap pemiliknya. Itu saja pesannya. Barakallahu fiik.